Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari Aliansi Honorer R2 dan R3. Ternyata ada ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 yang menentang pengangkatan honorer R4 menjadi P3K paruh waktu. Alasannya karena memang tidak sesuai aturan gitu ya. Menurut ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 ini bahwasannya aturan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ada pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, yang di dalamnya disebutkan hanya mengakomodir honorer database BKN saja yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga seharusnya honorer R4 belum berhak gitu ya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 ini juga menyoroti pernyataan dari Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah, bahwasannya disebutkan bahwa honorer R4 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu jika pemerintah daerah mengusulkan ditetapkannya NIP P3K paruh waktu kepada BKN. Jadi tergantung masing-masing instansi apakah instansi akan mengangkat honorer R4 menjadi P3K atau paruh waktu atau tidak, tergantung masing-masing instansi. Tetapi menurut Kepala BKN, Profesor Zudan, bahwasanya honorer R4 juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi kok malah saling klaim dan saling serang gitu ya. Jadi menurut saya ya sudah, kalau misal Pemda punya anggaran untuk mengangkat semuanya menjadi P3K paruh waktu, ya angkatlah. Nggak usah iri, nggak usah cemburu gitu ya. Karena memang pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 ya, tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 juga disebutkan bahwasanya pelamar yang tidak terakomodir atau tidak lolos menjadi P3K penuh waktu ya tahun 2024 berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi bukan hanya honorer database BKN saja, tetapi memang aturan ini, keputusan Menteri Pan-RB ini ternyata bertentangan dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Jadi kita tunggu ya respon dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Semoga segera ada aturan baru yang memang jelas bahwasannya honorer non database BKN atau honorer R4 juga berhak atau mungkin tidak berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita tunggu ya respon dari pemerintah terkait dengan hal ini. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 ya, yang menentang pengangkatan honorer R4 menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Aliansi R2 R3 menentang honorer R4 jadi P3K paruh waktu. 3 alasannya, kita coba bacakan ya. Belakangan ini, pemerintah dikepung beragam aspirasi yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kelompok massa R4, yakni honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi atau tidak mendapatkan formasi P3K 2024, beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun R2, honorer K2, dan R3, honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi mendesak mendapat prioritas pengangkatan P3K paruh waktu. Sebagian dari mereka bahkan minta diangkat menjadi P3K penuh waktu karena merasa sudah dijanjikan bahwa tes P3K 2024 bagi honorer database BKN hanya formalitas. Menyeruak juga suara dari kalangan guru P3K agar dialihkan statusnya menjadi PNS. Rekaman suara pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Zudan Arif Fakrullah
bahwa honorer R4 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu viral di kalangan honorer. Di sebuah grup WA, honorer peserta seleksi P3K 2024, pernyataan Kepala BKN disambut gembira para R4. Namun ada juga yang menilai pernyataan Prof. Zudan itu percuma saja jika Pemda tidak berani mengusulkan, karena sudah jelas P3K paruh waktu hanya untuk honorer database BKN, sebagaimana ketentuan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Hingga saat ini belum ada regulasi hitam di atas putih yang menyatakan honorer non-database BKN atau R4 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ketua Umum Aliansi R2 dan R3 Indonesia, Faisal Mahardika, ikut mengomentari pernyataan Kepala BKN itu. Dengan tegas, Faisal menilai pernyataan Prof. Zudan tentang peluang honorer non-database menjadi ASN P3K paruh waktu bertentangan dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Terang-terangan, Faisal mengatakan pernyataan Prof. Zudan membuat honorer database BKN, khususnya R2 dan R3, resah. Di dalam Kemenpan RB 16 tahun 2025 tidak ada diktum yang menyebutkan bahwa honorer non-database bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, kata Faisal kepada cpn.com Kamis 24 Juli 2025. Faisal mengatakan Kepala BKN semestinya paham betul bahwa pernyataannya akan memicu gelombang tuntutan R4 untuk diangkat P3K paruh waktu makin deras. Sebagai Ketua Umum Aliansi R2 R3, Faisal mengaku punya tanggung jawab besar dalam memperjuangkan dan mengawal hak-hak para honorer R2 dan R3. Dia mengungkit sikap pemerintah yang dalam berbagai kesempatan menyatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penataan pegawai non-ASN, sehingga ada yang masuk di P3K penuh waktu dan ada yang P3K paruh waktu. Kemudian, mestinya, kata Faisal, pemerintah konsisten pada aturan, yakni memprioritaskan honorer database BKN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Setidaknya ada 3 alasan yang disampaikan Faisal, yakni pertama, secara administratif, honorer database BKN sudah melalui proses verifikasi dan validasi oleh BKN, sehingga kecil kemungkinan adanya istilah honorer siluman. Kedua, prioritas pengangkatan menyelaraskan dengan kemampuan anggaran baik APBN maupun APBD, sehingga diharapkan bisa mengurai beban belanja pegawai secara bertahap. Ketiga, untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam penataan honorer. Sampai saat ini kami honorer R2 dan R3 masih penasaran apa motif Prof. Zudan menyampaikan honorer non-database BKN bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, cetusnya. Guna mendapatkan penjelasan yang utuh, DPP Aliansi R2 dan R3 Indonesia sepakat untuk melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kepala BKN. Melalui audiensi nanti, Faisal berharap BKN bisa menyelesaikan penataan honorer dengan fokus dan patuh terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Jangan sampai ada celah intervensi politik. Mohon maaf, ada iklan. Kita tunggu dulu ya. Jangan sampai ada celah intervensi politik maupun kepentingan lain yang akan merenggut hak-hak honorer R2 dan R3, pungkas Faisal. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer atau aliansi honorer R2 dan R3 yang menentang pengangkatan honorer R4 jadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi menurut saya honorer R2 dan R3 mungkin punya pendapat gitu ya, bahwasanya ada Kemenpan RB 16 2025 yang di dalamnya hanya mengakomodir honorer database BKN saja. Tetapi honorer R4 juga menurut saya punya hak juga untuk memperjuangkan hak mereka, bahwasanya mereka ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan apa yang tertuang dalam keputusan Menteri Pan RB 347 tahun 2024 tentang manajemen tentang seleksi P3K gitu ya, tahun anggaran 2024, yang di dalamnya disebutkan bahwa
Jika tidak terakomodir diangkat sebagai P3K penuh waktu, maka pelamar bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga ya semuanya masing-masing punya hak untuk menyampaikan pendapatnya atau argumennya. Kita tunggu respon dari pemerintah ya berkaitan dengan hal ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.